Assalamualaikum Mas Yoga. Wah, lama nggak ketemu Mas Yoga. Apa kabar Mas Yoga? Waalaikumsalam Mas Istas, kabarnya alhamdulillah baik. Gimana Mas Istas kabarnya? Sehat. Jadi Mas Yoga AT. AT itu Mas? Mas Yoga AT itu. AT itu Mas? Aryadi Tranggono. Oh, Ari Tranggono. Mas Yoga ini di Jerman ya kan? Iya, betul. Di kota Nuremberg. Kota Nuremberg. Mas Yoga ini ngapain Mas di Jerman Mas? Kerja atau sekolah atau apa? Saya di Jerman udah 20 tahun kira-kira. Utamanya Wow. kerja. Pertama kali saya datang ke sini kerja. Sampai sekarang masih kerja, tapi alhamdulillah tahun ini bulan Januari saya baru lulus master, jadi saya Oh, kuliah sambil kerja 2 tahun. oke. Kerjanya di mana Mas? Di bidang apa Mas? Di bidang apa kerjanya di Jerman? Kerjanya di bidang telekomunikasi dan IT. Oke. Perusahaan apa Mas? Apa? Perusahaan multinasional terkenal. Oh ya, oke, IT dan telekomunikasi. Loh, memang berarti bidangnya telekomunikasi ya Mas ya? Dulu, oke. Betul, betul. Mas, Ya. di Jerman itu Mas, ini langsung masuk to the point aja Mas, langsung masalah COVID, Hmm, masalah corona ini. Kalau di hmm, sini itu, di Surabaya itu, eh, sekolah sudah nggak ada Mas, di sekolah dari rumah semuanya. Sudah 4 ya. mingguan sekolah di rumah, kantor banyak yang work from home. Nah, ini apakah kondisinya sama dengan di Jerman, Mas? Karena di sini terakhir juga ada PSBB, artinya jalan perbatasan ditutup. Juga warga kampung-kampung karena banyak berita, nggak tahu yang berita yang hoax atau tidak, itu akhirnya mereka action sendiri. Apakah hal tersebut itu juga terjadi di Jerman, Mas? Ya, betul. Sudah terjadi di Jerman. Saya ini sudah di rumah kurang lebih 7 minggu sekarang ya. Terhitung sekarang. Lebih Work lama work di sana from berarti home. ya, work from home. Ya, ya, ya. Hmm. Jerman antisipasinya atau Eropa antisipasinya sepertinya lebih awal dibanding Indonesia. Ya. Oke. Uh, dan di sini terjadi lockdown, ya, Hmm. istilah lockdown. Lockdown. Sudah 7 minggu, namun anak sekolah itu sudah mulai sekolah yang untuk kelas tertentu, terutama kelas-kelas yang akan menghadapi ujian nasional lah. Bisa Hmm. dibilang ujian nasional, kelas yang menghadapi ujian nasional, kelas 12 gitu, Hmm. sudah mulai masuk mulai minggu kemarin. Lalu Oh, oke. Ya, ya, ya. ya sudah mulai masuk minggu kemarin, dan mulai minggu kemarin juga pemerintah Jerman sudah melonggarkan lockdown-nya. Mereka Hmm. membolehkan toko-toko yang lebih besar dari 800 meter persegi untuk buka. Oh, oke. Hanya toko yang besar, namun restoran-restoran masih tidak boleh menerima tamu di tempat. Kalau buat take away boleh. Oh, take away ya. Ya. Kalau kafe-kafe, Mas, nongkrong gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Bahkan Hmm. bahkan ada apa cerita kecil gitu ya. Ada toko es krim gitu, warung es krim buka ya. Orang yang makan es krim di sekitar kios es krim itu nggak boleh juga. Jadi ya Oh, es krim kalau dibeli ya mesti dibawa sambil jalan gitu. oke, oke. Minimal berjarak 50 meter. Jadi misalnya beli kopi for take away nggak boleh Ya, berdiri deket-deket berdiri di sama situ. tempat ini Oke, tempat iya. belinya ya begitu. Tempat belinya, iya, 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 iya. Oh, gitu Selebihnya sama ya. selebihnya ya orang-orang ya take away aja, Mhm. restoran. Kalau penutupan Nggak, jalan, Mas, apakah juga melakukan penutupan jalan? oh, nggak ada penutupan jalan secara lokal, itu nggak ada penutupan jalan tuh. Yang saya dengar hanyalah di perbatasan, dan itu juga sepertinya Perbatasan truk-truk negara kan? Perbatasan negara kan, bukan perbatasan ini kan, antar kota kan?
bukan perbatasan negara. Namun memang ada juga kota yang benar-benar di lockdown. Kalau nggak salah, satu di negara bagian Bavaria dan satu di negara bagian Rhine-Westphalen. Jadi itu kebijakannya dari wali kotanya sendiri begitu ya. Tapi secara umum tidak ada pembatasan jalan, hanyalah penutupan perbatasan. Namun selama lockdown, orang-orang itu tidak boleh pergi keluar kota, walaupun ini juga area abu-abu ya. Jadi semisal katakanlah kalau di Surabaya gitu, Surabaya Malang begitu ya. Mungkin Surabaya Malang kalau nemu mobil dengan plat nomor L di Malang sama polisi di stop gitu, keperluannya apa begitu ya. Tapi kalau nemu mobil plat L di Mojokerto gitu, mungkin ya nggak apa-apalah. Jadi memang ada abu-abu begitu. Abu-abu, oke. Tergantung wali kotanya, Mas. Akhirnya ya tergantung polisi juga. Jadi pada dasarnya memang aturannya tegas, tapi ya tidak menghindari bahwa banyak terjadi area abu-abu terhadap aturan tersebut. Pada intinya, kalau kalian nggak perlu banget keluar, udah diam di rumah begitu. Kalaupun dia terpaksa pergi keluar, misalnya dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, ya itu negotiable gitu. Tidak ada kepastiannya. Tidak ada kepastiannya bahwa itu boleh atau tidak boleh. Gitu. Iya. Kemarin di sini ada surat tilang. Ada surat tilang ditulis ada masker. Gitu. Artinya ada poin tidak harus pakai masker. Sehingga tapi ini belum tilang sih, itu masih himbauan. Jadi polisi akan memberikan himbauan di surat tilangnya itu. Mas, ini Mas, terkait kematian, kalau di Indonesia kan sekarang ini kan yang meninggal 864, yang terinfeksi 11.500, yang sembuh 1.900 atau hampir 2.000 ini yang sembuh. Itu kalau di Jerman bagaimana, Mas? Apakah lebih parah, banyak yang meninggal atau lebih sedikit yang meninggal? Jadi begini ya, selama 7 minggu lockdown tersebut, mungkin saya mengikuti berita 4 minggu pertama begitu ya. Setelah minggu ke-5, minggu ke-6, akhirnya bosen juga ya mengikuti day by day apa yang terjadi di negara ini gitu ya. Jadi akhirnya sedangkan data itu kan dinamis sekali ya. Hari per harinya bisa apa yang saya ketahui 2 hari yang lalu belum tentu valid buat hari ini gitu ya. Namun begini, kira-kira di Jerman itu angka kematiannya sekitar 5.000 kalau tidak salah ya. 5.000 ya. Dari yang terkena data minggu kemarin itu sekitar 150.000 orang terinfeksi. Namun yang dilihat itu sekarang lajunya orang yang baru tertular itu sekarang jauh menurun. Puncaknya itu sekitar 4.000 satu hari. Dalam satu hari bisa 40.000 orang baru kena COVID gitu ya. Sekarang ini sudah jauh menurun sekitar 900. Jadi memang signifikan sekali penurunannya. Sehingga makanya restriction ini per hari ini bakal dilonggarkan di semua negara bagian. Kecuali di negara bagian saya, minister presidennya itu jabatan setara gubernur, itu meminta atau memutuskan untuk memperpanjang restriction ini 1 minggu ke depan. Jadi buat di negara bagian-bagian lain itu hari ini
Hari ini. Mulai, sementara di Mm-mm. Bavaria itu mulai minggu depan. Karena Iya, iya. kalau dihitung jumlah korban dan Hmm. jumlah yang terinfeksi, Bavaria ini bisa dikatakan paling banyak di antara Paling negara banyak. bagian yang lain. Oh, oke, oke. Jadi masing-masing kepala daerah punya kebijakan sendiri-sendiri ya? Iya, namun pada garis besarnya mengikuti pemerintah federal. Hmm, Hanya kasus-kasus tertentu saja yang mereka beda sendiri. Bedanya pun nggak begitu signifikan gitu. Mas, kalau di dekat apartemennya Mas Yoga atau rumahnya Mas Yoga itu ada orang yang kerjanya sebagai perawat di rumah sakit. Itu apakah juga dikucilkan atau ditakuti atau bagaimana, Mas? Di daerah rumah saya nggak ada ya. Dan kalaupun saya mengikuti berita-berita baik itu di siaran TV maupun di media lokal, nggak ada itu pengucilan Nggak ada ya. orang Ah, yang bekerja ya. Bekerja di rumah sakit ya, bidang dokter atau kesehatan perawat. ke rumah Soalnya sakit. kalau di sini tuh sampai dokter dan perawatnya itu lebih baik dia tinggal di hotel, tidak sama keluarganya demi kebaikan daripada dia dari rumah sakit pulang ke rumah. Ditakutkan nanti keluarganya kena gitu. Atau bahkan ada yang sampai tahu tetangga itu kerja sebagai perawat atau sebagai dokter di rumah sakit tertentu, itu tetangga itu agak tahu sehingga apa ya, jadi kayak rasan-rasan gitu, tahu, jadi agak 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 menjauh gitu loh. Itu apakah gimana di sana, Mas? Apakah dokter-dokter juga tinggal tidak pulang ke keluarganya, tinggal di tempat khusus seperti di sini kan, tinggal di hotel gitu misalnya? Gimana, Mas? Um, itu tidak begitu di highlight ya sama sama media ya. Sepertinya secara umum itu tidak ada sih di Jerman. Kalau secara case by case, secara detail ya mungkin ada, namun ya tentunya tetangga ya logis saja ya kalau misalnya tahu itu tenaga kesehatan dan bekerja benar-benar di pusat pandeminya begitu ya mungkin menjauh ya mungkin, tapi sebenarnya itu dicakup pula oleh peraturan selama lockdown di Jerman itu sendiri. Jadi selama lockdown di Jerman, orang itu tidak boleh bertemu dengan orang yang bukan serumah ya. Oh. Lalu kalaupun kita diperbolehkan untuk jalan-jalan di jalan atau di taman untuk menghirup udara segar, tapi selalu dalam kondisi moving gitu. Jadi kondisi bergerak. Jadi jangan diem duduk di kursi begitu terus memandangi pemandangan sekitar, itu nggak boleh. Jadi di taman-taman itu polisi banyak patroli, meminta orang-orang itu selalu moving. Jadi cari udara segar tuh sambil jalan gitu, bukan sambil nongkrong gitu. Nah jadinya lalu dihimbau pula untuk menjaga jarak 2 meter. Jadi dengan himbauan itu tersebut juga ya secara otomatis tetangga itu dokter yang datang atau pekerja kesehatan yang datang ya otomatis tidak akan berinteraksi sama tetangganya begitu, karena itu sudah dicakup oleh aturan selama lockdown ini yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Oke, oke. Mas, kalau efek ya, ini efek COVID. Efek COVID kan macam-macam, Mas. Mulai dari bidang sosial, ekonomi, macam-macam ya. Kalau misalnya efek ke ekonomi itu apakah misalnya ada gara-gara tidak kerja, akhirnya kena PHK, kemudian nggak ada dana, itu bagaimana pemerintah menyikapi? Begitu juga kalau efek lainnya, seperti efek depresi atau stres gara-gara ada peraturan ini, itu apakah pemerintah Jerman itu memberikan suatu bantuan khusus atau semacam policy tertentu untuk mengatasi efek dari kayak lockdown dan sebagainya ini? Pertama kalau mengenai depresi ya, pada intinya di website Departemen Kesehatan Jerman ada satu guideline apa yang semestinya dilakukan orang selama lockdown itu, yaitu menjaga kesehatan,
lalu menjaga pula kontak dengan teman-temannya sendiri gitu ya. Itu hal itu penting karena secara psikologi kita ini akan lebih bahagia dan juga lebih aman kalau kita masih menjalin hubungan dengan teman kita secara sosial walaupun itu lewat media sosial ya. Kalau mengenai ekonomi, pemerintah Jerman itu menggelontorkan dana bantuan buat usaha kecil dan menengah. Jadi semisal ada tukang cukur gitu ya, karena dia kehilangan pemasukan, orang nggak boleh cukur. Nah, itu mereka bisa mengajukan permohonan bantuan, lalu nanti diberi langsung oleh pemerintah Jerman bantuan berupa cash. Ya. Itu buat bantuan usaha kecil dan menengah. Kalau buat perusahaan, tentunya banyak orderan secara signifikan menurun. Turun. Sehingga pemasukan perusahaan besar begitu atau perusahaan menengah itu jauh berkurang. Namun di sini itu ada skenario pengurangan jam kerja. Ya. Pengurangan jam kerja ini berakibat, jadi karena orderannya nggak terlalu banyak, makanya si buruh ini kan perlu dikurangi jam kerjanya. Otomatis secara konsekuensinya adalah penghasilannya itu dikurangi. Nah, saat dikurangi tersebut, misalnya katakanlah jam kerjanya dikurangi 30%, berarti penghasilannya dikurangi 30%. Nah, biasanya di dalam kondisi normal, bila perusahaan itu mendaftarkan dirinya, hey pemerintah saya mau mengimplementasikan pengurangan jam kerja, itu mesti ada persetujuan dari pemerintah, karena gaji si buruh ini yang berkurang 30% ini, beberapa persen diantaranya akan di-cover oleh pemerintah. Katakanlah 10% akan di-cover pemerintah. Jadi pengurangan jam kerjanya 30%, tapi penghasilannya hanya berkurang 20%, karena yang 10% di-cover oleh pemerintah. Nah, biasanya negosiasi pengurangan jam kerja ini membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, begitu ya, oleh pemerintah. Baru oleh pemerintah diberi izin, oke, perusahaan kamu boleh menerapkan pengurangan jam kerja. Nah, saat pandemi corona ini, birokrasi pengurangan jam kerja itu dipermudah. Jadi perusahaan-perusahaan dipermudah untuk melakukan pengurangan jam kerja yang di background-nya pemerintah harus mengucurkan sebagian dana untuk menutupi kekurangan gaji buruh dan pegawai tersebut, gitu. Itu dari sisi ekonomi. Jadi bantuan kepada usaha kecil menengah, memangkas birokrasi pendaftaran reduksi jam kerja. Kalau ada nggak sampai terlantar, Mas, warga-warga terlantar gara-gara misalnya nih dulu ada departemen sosial bagian sosialnya buka sehingga dia dapat dapat bantuan, gara-gara ada lockdown ini mereka tidak ada lagi yang memberikan makan gitu misalnya, sehingga terlantar atau nggak bisa bayar sewa apartemen atau apa, itu ada nggak di Jerman juga kayak semacam gelandangan atau apa gitu ya, akibat COVID, Mas, akibat COVID. Sebetulnya sebelum COVID itu semuanya sudah tertata dengan baik ya, dalam artian bahwa pengangguran itu mendapatkan jaminan sosial untuk kasus tertentu, bahkan sewa rumahnya atau sewa apartemennya dibayari oleh pemerintah. Kalau single mendapatkan sekitar mungkin 400 euro per bulan, kalau keluarga 700 euro per bulan. Nah, itu terus berlangsung begitu. Sementara kalau pemutusan hubungan kerja, ada namanya asuransi
pengangguran selama setahun Kamu apabila tahu. si orang tersebut dulunya aktif ya. Aktif, ya. Jadi Hmm. Jadi penanganan sosial seperti misalnya masyarakat menyumbang makanan ya secara kepada tetangganya tidak signifikan karena semuanya itu sudah tertangani saat waktu normal. Cuman ada yang menarik begini, seperti yang diketahui karena lalu lintas di jalan bebas hambatan itu jauh berkurang. Dan juga restoran-restoran nggak boleh buka, maka bisa dibayangkan itu rest area di jalan bebas hambatan itu kan ya. Nah, truk dari luar negeri yang masuk maupun yang keluar dari Jerman itu kan mereka supir-supirnya perlu istirahat ya. Benar, perlu istirahat, masuk rest area, ya mereka nggak bisa makan ya. Nah, ada aksi masyarakat di sekitar tempat rest area itu, mereka membagi-bagikan makanan kepada pengemudi truk. Karena diantaranya pengemudi truk ini juga membantu untuk memperlancar masuknya logistik masuk Jerman gitu. Jadi membantunya bukan karena dia nggak punya uang untuk makan ya, tapi karena nggak ada yang jual gitu ya. Iya, bukan. Ya. Jadi, wah, untung sekali ya kalau negara Jerman ini ada. Jadi, sebelum ada corona pun, sebelum ada corona pun, sudah ada sistem sosial ya, sudah ada sistem keamanan sosial sehingga tetap jalan meskipun ada corona gitu ya, untuk yang masyarakat yang memang betul. Mungkin ya, iya itu yang tidak ada di negara Amerika atau negara Indonesia belum ada. Sehingga di Indonesia anggap aja pemerintahnya tidak melakukan apa-apa, masih warganya saling tolong-menolong sendiri gitu ya, nggak saling urunan sendiri-sendiri gitu mungkin ya. Karena sampai sekarang pun nggak tahu apakah BLT sudah diberikan atau apa, saya kurang tahu, kurang mengikuti. Yang jelas memang pemerintah beberapa kali mengadakan pembagian sembako, cuman apakah tepat sasaran apa tidak saya tidak tahu. Oke. Jadi sistemnya yang perlu dicontoh. Kan kalau di Amerika kan problem gara-gara tidak ada sistem itu ya, maksudnya. Kalau di US itu kan yang banyak meninggal gara-gara itu ya. Sebetulnya pada prinsipnya tuh sama sebetulnya. Jadi kita sebagai masyarakat membantu yang kekurangan begitu ya dalam hal COVID ini. Namun cara membantunya adalah dengan membayar pajak. Pajaknya tinggi begitu. Iya. Sebenarnya sama gitu Iya. Disitulah ciri negara sosial demokrat gitu ya. Jadi pajaknya progresif yang cukup signifikan gitu, yaitu untuk membantu agar negara bisa mengurusi rakyatnya yang kebetulan kekurangan begitu. Iya. Artinya bukan dari masyarakat dari rakyat ke rakyat, tapi rakyat ke negara, negara yang mengatur gitu Mas ya. Betul ya. Disitulah fungsi negara ya. Iya. Iya Mas, mungkin itu aja gambarannya Mas. Maksudnya yang ingin saya tanyakan, mengcompare antara Jerman dengan Indonesia, yang jelas beda ya. Satu, karena sistem sosial sudah semenjak belum ada corona pun juga Indonesia belum ada semacam orang yang menganggur digaji kan belum ada juga, sehingga ya di sini kalau tetangga nggak bantu Mas ya bisa meninggal itu orang. Jadi untungnya antar tetangga, orang tahu bisa membantu ya. Coba kalau saling nggak kenal gitu ya bisa banyak yang meninggal. Tapi sebenarnya saya yakin banyak yang kacau di luar, tapi belum ada berita yang masuk. Mungkin karena beritanya diberhentikan atau apa, kita nggak tahu. Iya Mas, kayaknya sudah ada gambaran lah kira-kira. Mungkin Mas Yoga ada ini Mas semacam info masalah COVID ini yang perlu disampaikan ke teman-teman yang menonton video ini Mas. Mungkin hal yang tidak ada, yang ada di Jerman tapi tidak ada di Indonesia misalnya. Saya mungkin bukan info ya, namun ya pesan secara normatif begitu ya. Saat ini Jerman sudah melakukan pelonggaran, ya. Oke. Tapi ya itu bukan berarti cerita sudah usai begitu ya. Jadi
pelonggaran ini juga tentunya dengan monitoring untuk mencegah hal-hal mencegah misalnya gelombang kedua muncul begitu ya. Jadi ya Oh, iya, memang iya, iya. walaupun telah longgar karena kita tahu semua bahwa vaksinnya belum ada, obat pastinya belum ada, walaupun sudah mengerucut ke eh, satu teori begitu ya, tapi kan belum ada begitu secara tepatnya dan vaksinnya juga belum ada sehingga ya kondisinya belum berubah total gitu. Jadi masih secara gradual sambil terus dimonitor begitu. Jadi ya memang sepertinya kita semua umat manusia di dunia ini mesti sabar begitu Iya, akan sabar. kondisi ini. Lalu yang utamanya yaitu jaringan sosial itu mesti berfungsi baik karena di balik ini juga bahkan saya sudah sempat baca-baca berita ya ada ancaman resesi dan sebagainya begitu. Di Jadi Jerman, Mas? kita Di mesti Jerman itu? Di Jerman oh atau di mana? iya bahkan bahkan di berita sudah mulai ditakutkan bahwa bahkan mula-mula dari di lockdown itu TV lokal, TV Jerman sudah mulai membahas itu bagaimana ini dampak ekonomi ke depan ini caranya begini gitu. Sudah di lockdown sekian lama dan beberapa perusahaan besar juga sudah ya terancam pilot ya, terutama yang menyangkut transportasi, penerbangan begitu ya. Karena ya itu semua di grounded semua kan. Iya, iya, Jadi iya, iya. dan itu akhirnya nanti konsekuensinya seperti multiplier effect gitu. Iya, 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 Akhirnya iya, iya, iya. pemerintah Jerman negara mesti mengeluarkan biaya lebih Iya, iya lah. dana lebih banyak lagi untuk menunjang pengangguran misalnya begitu Pengangguran, kan. iya, Jadi iya, iya, iya. ya memang mesti ada treatment optimisasi di level itu gitu. Jadi sepertinya memang kita mesti terus bersabar gitu. Hmm. Beberapa Untuk masyarakat ini. di sini itu lihat berita Malaysia tanggal 4 mau mau apa membuka lockdown itu ini ada yang kaum yang pesimis kaum yang optimis itu langsung mau apa ya kayak seolah-olah yes gitu. Malaysia sudah ada tanggal 4 Mei gitu. Indonesia kapan gitu. Nah, padahal tadi kita bilang ada tahap kedua, ada gelombang kedua atau apa terus sudah kita diminta sabar. Itu sebaiknya kita optimis atau pesimis, Mas, sebaiknya. Sebaiknya itu kita sabar. Sabar itu kan berarti kan pesimis ya, Mas ya. Atau kita optimis ini ya siap-siap gitu kayaknya. Sebaiknya gimana ini? Kalau dilihat dari sisi lain, sabar memiliki arti juga optimis begitu ya. Jadi Oke, oke. berhati-hati begitu ya. Ya memang kita mesti lihat kenyataan. Bahkan Angela Merkel, pemimpin Jerman itu seringkali mengatakan bahwa, hey, ini vaksinnya belum ketemu. Jadi belum ada obatnya dan vaksinnya ini. Tahapan-tahapan menuju hal tersebut ya sudah dijalankan, tapi secara konkret itu ya belum ada. Jadi penanganan COVID ini, penderita COVID ini sampai saat ini ya untuk dicegah virusnya menyebar kemana-mana dan membuat sesak nafas sehingga orang meninggal begitu ya. Sehingga sementara penanganan khususnya yang mencegah itu ya belum ada. Jadi kita mesti tetap terus hati-hati walaupun diperlonggar restriction-nya itu lebih ke arah mungkin menurut pandangan saya ya lebih ke arah secara ekonomi, secara sosial, namun secara penanganan penyakitnya sendiri kita mesti perlu hati-hati. Jadi ya ini semua pelonggaran tapi ya terus secara permanen dimonitor. Jadi bukan dilonggarkan lalu kembali kita ke kehidupan normal tahun 2018, 2019 gitu. Namun pelonggaran yang diawasi gitu. Begitu juga
menurut saya di Malaysia dan di negara-negara lain begitu. Jadi atau mereka punya istilah apa new normal gitu ya. Nah, Bukan, Malaysia itu mengumumkan bahwa pembatasan akan dicabut tanggal 4 Mei. Artinya ya hari ini dicabut. Itu bahasanya wartawan, bahasanya media lah. Orang-orang Indonesia sudah mulai bahas itu. Wah, 4 Mei, artinya kayak seolah-olah selesai gitu loh, corona akan turun gitu loh. Itu kan berarti kan optimis kan. Nah, itu apakah boleh kita bersifat optimis seperti itu atau kita ini masih belum jelas nih vaksinnya, masih belum apa nih, kita masih harus sabar, menunggu apa. Enaknya yang bersifat seperti apa gitu. Sehingga kan itu kan ya yang selama ini terjadi kan gitu Mas. Ada yang kaum ini kesehatan yang kecewa dengan kaum mereka ya ada satu video klip ada satu video klip ya. Halo? Satu video klip ya. Mereka tuh menggambarkan bagaimana Angela Merkel ya. Mereka bilang dalam video klip tersebut disimpulkan Angela Merkel itu memberikan solusi bagi Jerman dengan pendekatan sains karena dia seorang doktor di bidang sains. Jadi runutan langkah yang dia ambil itu based on science gitu. Dia based on science. Jadi kalau misalnya jelas gitu vaksinnya belum ada, itunya belum obatnya yang tepat belum ada, ya walaupun dilonggarkan tapi longgarnya itu pun terbatas. Misalnya restoran belum boleh makan di restoran. Gitu. Sekolah pun belum tentu semua anak sekolah bisa jadi cuman kelas-kelas yang memang signifikan harus sekolah karena akan menghadapi ujian nasional gitu ya. Misalnya kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA gitu ya. Sementara kelas 2 SMP udah liburin aja lah, naik kelasnya pasti naik kelas tahun depan gitu. Itu kan mengurangi kumpulan massa begitu kan ya. Atau misalnya ada pembatasan beribadah gitu. Misalnya hanya boleh kalau nggak salah Senin, Selasa, Rabu begitu ya. Jadi ada pembatasannya. Jadi jangan tiap hari lah berkumpul gitu. Jadi pelonggarannya itu pelonggaran dengan ada batasan tetap gitu. Itu pendekatan yang dilakukan Jerman. Apakah kita harus bersikap optimis atau pesimis? Ya kita sebutkan aja benchmarknya ya, satu contoh apa yang dilakukan negara ini gitu. Apakah itu yang terbaik? Apakah itu posisi atau pengambilan keputusan secara politik yang terbaik? Ya itu bisa diperdebatkan. Ya Mas, saya sudah kira-kira ada gambaran lah. Semoga masyarakat juga ada gambaran bahwa kondisi di Jerman seperti ini sehingga bisa dijadikan acuan di sini. Mas Adit, Mas Yoga, terima kasih banyak atas infonya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat Mas ya. Terima kasih. Sama Mas Istas. Ya, selamat tinggal. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam.